Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman mahasiswa sekalian? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Ya, kita berjumpa di mata kuliah Ilmu Informasi dan, hari ini kita akan fokus di pertemuan pertama ini adalah tentang Introduction to Information Science ya. Jadi pengantarnya dulu sebelum kita masuk ke yang lebih detail lagi, oke? Baik, sebelum kita mulai, saya akan memberikan informasi terlebih dahulu mengenai kontrak belajar dan, rencana perkuliahan. Jadi, pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang Introduction to Information Science. Kemudian, di minggu depan kita akan membahas tentang Human Information Processing and AI. Jadi di sini, kita akan mengkaji bagaimana, proses yang terjadi ya, eee, untuk apa namanya, memproses maksudnya itu, proses-proses yang terjadi pada saat, komputer itu apa ya, menerima informasi dari manusia. Kan input-inputan itu kan banyak ya, banyak macamnya ya, bisa dari tulisan, bisa dari suara, bisa dari, apa namanya, gambar seperti itu kan inputan-inputan dari manusia. Nah, di sini tentunya AI yang akan berperan ya, nanti akan kita bahas lebih jauh. Kemudian di pertemuan ketiga dan keempat, di sini akan kita, bahas tentang analitik teknik. Jadi teknik-teknik analitik, untuk information science ya, untuk ilmu informasi. Ya beberapa teknik nanti akan kita bahas di sini. Nah, di pertemuan kelima ini saya akan memberikan penugasan ya, penugasan kelompok. Nanti, kita akan bagi menjadi 3 buah kelompok ya, masing-masing kelompok ada 5 orang, mungkin cukup ya, 5 orang, nah jumlahnya 15 orang. Kemudian nanti akan saya sediakan 3 buah paper, oke, 3 buah paper dari jurnal internasional terindeks Scopus. Nah, ketiga paper itu nanti akan bercerita tentang teknik analitik. Ya, teknik analitik untuk ilmu informasi. Oke, metode-metode yang mereka gunakan. Tugasnya apa? Tugasnya kalian harus memahami isi paper, kemudian berdiskusi, kemudian membuat ringkasan. Oke. Dan kemudian tugasnya adalah membuat slide, karena masing-masing kelompok nanti akan maju presentasi, ya. Jadi saya harapkan di sini kalian aktif, oke? Kalian aktif, aktif itu bagaimana maksudnya? Aktif itu adalah yang bertanya dan yang menjawab, itulah yang aktif yang akan saya nilai, oke? Dan selanjutnya nanti akan ada CPMK pertama ya setelah penugasan. Ada beberapa referensi yang saya gunakan dalam perkuliahan ini. Yang pertama itu dari paper saya sendiri ya, hasil penelitian saya yang berjudul Improving an Evidential Source of Information Using Contextual Correction Depending on Partial Decisions ya. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana sih cara mengimprove atau meningkatkan kualitas dari sumber informasi itu dengan menggunakan metode contextual correction yang, bergantung pada, partial decisions, yaitu keputusan-keputusan yang parsial, ya. Kemudian, ada juga, saya mengambil dari sumber, paper yang lain ya, paper saya juga, tapi ini sorry dalam bahasa Perancis, tapi it's okay ya, nanti akan saya translate, dan saya kasih tahu ke kalian intinya itu apa, dan kita akan mempelajari, apa namanya, di sini kita akan mempelajari tentang, bagaimana mesin atau komputer itu melakukan learning ya, melakukan pembelajaran dari data-data yang tidak sempurna, ya. Jadi berangkat dari di sini disebutkan données partiellement éthiquées. Jadi data-data yang, labelnya itu tidak utuh, ya. Nah, bagaimana cara menyempurnakannya? Nah, itu nanti akan kita bahas. Kemudian Kak, saya juga mengambil dari, paper,
seorang peneliti dari Prancis juga ya, Frederic Fisson, berjudul Relevance and Truthfulness in Information Correction ya. Jadi di sini, akan kita pelajari tentang, 2 aspek penting di dalam pengkoreksian informasi ya, yaitu relevance and truthfulness. Kemudian juga ada, sumber lain ya dari Z. Elodie yang berjudul Assessing Sensor Reliability. Jadi di sini kita, belajar tentang bagaimana cara menilai sebuah sensor itu reliable atau tidak. Jadi output atau informasi yang disediakan oleh, sensor tersebut itu apakah, bisa dipercaya atau tidak ya, intinya seperti itu. Dan juga saya mengambil dari, buku Bowdens dan Robinson yang berjudul Introduction to Information Science ya, sebagai, tahap awalnya. Nanti mungkin saya ambil dari buku ini ya, buku yang, referensi yang nomor 5 ini, oke? Baik, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus tahu dulu perbedaan antara data dan informasi, oke? Contoh misalnya, ketika seseorang menyebutkan sebuah angka, katakanlah misalnya 39,45, angka tersebut belum ada maknanya ya kan, kita nggak tahu ini angka apaan, orang ini menyebut sebuah angka tapi kita nggak tahu dia, maksudnya itu apa angka tersebut. Oke, kalau hanya sepotong, angka, sepotong angka, jadi kita belum tahu apa-apa maknanya. Apakah, angka tersebut menunjukkan gelombang stasiun radio atau skor sebuah tes, kita nggak tahu. Nah, tetapi jika seseorang itu menyebutkan suhu badan Bu Budi 39,45 derajat Celcius, apa maknanya? Nah, di sini sudah kita ketahui bahwa ada informasi, ya, ada informasi. Artinya apa? Maknanya akan bisa kita ketimbang seseorang hanya menyebutkan angkanya, ya. Kalau orang menyebutkan angkanya 39,45 kita belum tahu artinya apa, maknanya apa, ya. Itu yang disebut dengan data. Ya, data itu bersifat atomik. Jadi dia belum, dikombinasikan dengan kata-kata yang lain sehingga membentuk sebuah kalimat, ya. Nah, kalau dia sudah membentuk kalimat, di situ sudah ada maknanya yang bisa dicerna, itu dinamakan informasi. Jadi jelas ya perbedaannya antara data dan informasi. Maka dari itu kita bisa menyimpulkan bahwa data adalah fakta-fakta mentah ya. Jadi sifatnya itu masih mentah seperti itu, belum diolah sama sekali. Kita belum bisa mengambil makna ya, karena dia tidak terhubung satu sama lain, yang tadi itu bersifat atomik ya. Sedangkan informasi adalah data-data yang sudah diproses dan memiliki makna. Karena apa? Karena dia sudah dikombinasikan dengan data-data yang lain, udah saling berhubungan sehingga membentuk informasi ya yang bisa diketahui maknanya. Oke, sekarang kita lihat piramida data, informasi, dan pengetahuan. Ya, sekarang kita lihat di sini yang paling dasar dulu, yaitu data. Data ini diletakkan yang paling dasar karena belum tadi saya katakan bahwa data itu sifatnya atomik, dia belum terhubung satu sama lain. Ya, jadi dia belum memiliki makna sama sekali ya karena dia berdiri sendiri. Nah, kemudian kita naik ke tingkat selanjutnya yaitu informasi. Nah, informasi merupakan kumpulan dari data-data yang saling terkait dan di sini kita sudah bisa memahami maknanya ya di informasi ini. Nah, kemudian kita naik lagi. Jadi di sini ada pengetahuan. Nah, pengetahuan itu sendiri adalah kumpulan dari informasi yang maknanya itu lebih tinggi lagi ya. Jadi maknanya itu eh, jadi kita melihatnya tuh semakin naik, dia maknanya semakin tinggi ya, semakin berharga seperti itu.
Dan ada yang lebih tinggi lagi, yaitu yang dinamakan kebijaksanaan atau orang sebutnya biasanya, wisdom gitu ya. Jadi di sini maknanya sangat dalam sekali ya, jadi paling bermakna. Jadi semakin puncak ini semakin bermakna. Jadi value-nya dari data sampai ke atas ini wisdom itu akan semakin tinggi ya maknanya.